Jamilan iki niku wong golek pesugihan nggih ngoten. Selama wong isih percaya, lek matine ngoten niku, nggih iso kedadian ngoten niku. Ning nek wongipun batese mboten percaya, mboten saged. Berarti lek kados pesugihan ngoten niku meninggalnya orang yang Belum waktunya meninggal, diambil situ, dibuat bantu di situ. ikut di alamnya. Tergantung perjanjiannya situ. Nah, alamnya situ hidup nggak mati, gitu loh. Tapi bisa sakit. Fir'aun, manusia mengaku Tuhan karena sebetulnya manusia bukan Tuhan, ciptaan Tuhan, tapi dia mengaku Tuhan. Makanya jangan sampai salah paham. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan salah, itu fitnah. Karena kita juga makhluk sesama kamu. Gak ada bedanya, cuma aku manusia yang mau berpikir dan ahli pikir, mau memikirkan sesama. Jadi nggak lebih dari itu. Juga saya banyak kesalahan bagi orang yang belum mengerti tujuan kami. Mbah, menurut panjenengan kados surga, neraka, atau pun matur akhirat itu wonten apa mboten? Nggih mesti wonten to. Ada Mbah nggih. Surga adalah tempat yang enak dan indah. Dilayani para dewa dan widadari. Malaikatnya ridhoan. Ridho itu apa? Ridho itu boleh. Jadi yang diperbolehkan dan silahkan. Ya pernah apa-apa silahkan. Surga itu. Beda dengan neraka. Neraka itu sampah, mudah terbakar. Karena daun kering. Raka itu daun kering. Mudah terbakar. Umpama orang mudah terbakar, umpama kamu dibilang itu yang mencuri, kamu gebuki, itu bukan pencurinya, kamu menjadi apa? Dipitnah, menjadi mitnah. Karena neraka menuju yang tidak benar. Tidak baik. Okay. Angkara murka. Itu cuma sanepan sebetulnya, tapi juga ada arti kata demikian. Surga tempatnya damai, ya kan? Nggak ada masalah, udah damai kok. Kalau neraka, godho malaikat. Kanti geni. Tapi nantinya sebenarnya ada ya Mbak ya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Itu cuma ya gimana ya, orang sudah yakin itu sulit dibenahi. Karena dia tidak mau merenung itu tadi. Dia menjalani tapi tidak mau merasakan. Adanya cuma rasa takut karena ditakut-takuti. Berarti menurut panjenengan ada kehidupan setelah kematian? Ya ada tuh, itu tugas itu tadi. Pecah itu tadi. Apa itu nggak hidup? Matahari hidup enggak toh? Kalau nggak hidup malah bisa bergerak. Justru barang yang gerak disebut hidup. Contohnya kita bernapas. Kalau hilang napasnya, sudah mati lah. Karena kita gerak. Bukan gerak napas, gerak istilah darah, gerak. Pokoknya semua yang bisa gerak itu hidup. Nah hidup itulah goib. Bisa bicara ini juga goib. Karena hidup. Dan bicara ini nggak bisa dipegang. Sebut goib di situ. Jeru. Nggih, Mbah. Mbah, niki wonten titipan, Mbah. Monggo. Sebelum dunia diciptakan oleh Allah, nah Tuhan itu berada di mana, Mbah? Ini kok pertanyaan kau bulat. Justru Allah itu saya tadi sudah bilang berjuta-juta makna. Ya Allah itu ya Tuhan, ya Gusti Allah, ya sing kuwasa. Pokoknya sifat Tuhan itu semua satu jalur untuk perdamaian. Satu visi misi untuk semua makhluk, bukan manusia toh. Tapi yang disebut makhluk hidup itu saya bilang tadi, yang bisa bergerak dan bisa berubah itu makhluk hidup. Contohnya pohon ini juga makhluk hidup. Kalau kecil bisa besar-besar, itu makhluk hidup. Hewan bisa kecil besar, manusia bisa kecil besar, itu makhluk hidup, bisa berubah.
Jadi Gusti Allah itu kan ada di mana-mana, Bang. Bukan ada di mana-mana, bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana. Bisa di mana, karena dia bebas. Kalau kita kan nggak bebas. Berarti esensi Tuhan itu kan ada di semua makhluk. Nggih, leres. Yang menciptakan makhluk itu karena dia. Nggih. Ya mesti dia. Anunya karena apa? Bilang aja asal mau kata dari orang pintar ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Nyatakanlah itu satu. Asal mulanya. Kami ini semua dibohongi dengan cerita, tapi juga benar. Karena apa? Kamu turunan Nabi Adam. Adam itu apa? Belum ada aksara. Nah, sekarang ada aksara malah dibeda-beda nih di KKN, di Kolosi, di anu ya nggak? Kalau nggak ada aksara atau nggak ada tulisan, mana bisa orang bedakan? Nah, Kalam. itu aja sudah dibedakan dengan nama. Namanya Nabi Adam, namanya Nabi Khidir, namanya Nabi Muhammad, kan sudah dibedakan dengan zaman. Zamannya kapan? Lah itu malah ditentukan pakai detikan di sini. Apalagi ada tahun lama ya lah. 1 detik aja lama, apalagi 1 tahun, 1 windu, 1 abad. Di situ. Pokoknya menyalakan Tuhan itu sebetulnya mudah. Kapan dia sudah menyatukan semua, itu sudah jadi Tuhan. Semua loh. Nah, kita kan cuma setetes, sebagian manusia segelintir, makhluk. Bisa apa? Doa, usaha, ya lah. Lahirnya kita usaha, dalamnya kita doa. Apalagi kita manusia, punya akal pikir, punya hati, punya batin, punya rasa, punya jiwa, kan komplit. Nah, manusia itu makhluk wakilnya Gusti Allah, tapi jangan sampai ngaku Gusti Allah. Gak cukup. Kejauhan itu. Wonten ingkang ngaku Gusti. Boleh, tapi sikunya terima aja nantinya. Kan semua itu ada resiko kalau salah bicara. Walaupun bicara itu tadi saya sudah ngomong. Sabdo yang mandi bisa kejadian. Jangan diremehkan loh. Sabdo mandi itu bisa kejadian apabila sudah disetujui semua. Di situ semua setuju jadi karena kompak kok. Kados konsep niku Mbah tentang moksa Mbah. Moksa itu bagi orang Hindu matinya dibakar. Jadi bahasa Kawi moksa itu mati. Bahasa nang Kawi itu moksa, hilang sak ragane. Lah ragane dibakar hilang nyanti jadi abu. Lah abunya di. Nah itu ada nyanyian toh. Berapa? Blitar itu. Abunya Mojopahit ditaruh di penataran itu. Kan Ratu Penataran abunya ditaruh Blitar. Diperabukan. Nah, pendarmaan ini. Itu bagi orang Hindu yang mampu matinya dibakar dikatakan moksa zaman itu, hilang sak ragane. Kalau dulu mungkin beda ya Mbak antara bahasa, beda bahasa. Antara raja terus dengan rakyat jelata. Sama. Cuma dibakar juga. Yang mampu. Yang mampu dibakar. Kalau yang nggak mampu? Ya enggak. Beribu, dikubur? Enggak, ditaruh-taruh gitu di tempat pohon yang wangi. Oh gitu. Jadi supaya baunya itu diserap oleh pohon-pohon yang wangi. Karena dia minta bantuan alam karena dia tidak mampu. Ya tempat itu tidak boleh orang umum ke situ. Nggih, Pak. Mbah kados pesugihan niku Mbah. Lha niku pripun lek nurut panjenengan? Niku kan napa namanya seni seleksi namanya nggih kula. Masalah niku ngeten. Asal kata dari karang. Asal kata dari karang nggih. Dikarang. Tapi bisa jadi kejadian. Ngoten lho. Asalipun dikarang. Tapi bisa kejadian. Tenggerku sebabnya termasuk komo salah.
komo sing disebut salah. Dan niku menurut cerita tenggene pewayangan malih balik pewayangan nggih. Niku laire Bathara Kala. Bathara Kala kan komo salah. Nggih. Bapake Bathara Guru, ibuke Bathari Uma. Nggih. Komo sing ceblok tenggone laut tapi mboten saged mati ning malah ngrembaka urip. Nah urip niku kan malih komo salah kan kancane mati gak iso mati. Lah moko matine niku lek wis wong-wong gak percaya. Iya toh? Lek wong-wong gak percaya kan mati ajaran niku. Jamilan iki niku wong golek pesugihan iki ngoten. Selama wong isih percaya, lek matine ngoten niku, nggih iso kedadian ngoten niku. Ning nek wongipun batese mboten percaya, mboten saged. Berarti lek kados pesugihan ngoten niku meninggalnya orang yang belum waktunya meninggal, diambil situ, dibuat bantu di situ. Oh, ikut di alamnya. Tergantung perjanjiannya situ. Nah alamnya situ hidup nggak mati, gitu loh. Tapi bisa sakit. Tan kenopati di alamnya situ, Bang. Dan pagah nggak ada baju ganti. Umpamanya hilangnya pakai kelambi gini ya, sampai beberapa ribu tahun Jepang nggak baju gini, nggak rusak nggak. Oh, ngoten iki. Di situ. Nah, kados pesugihan niku wau, Mbah, ingkang nglampahi pesugihan niku napa saged di perjanjianipun saged dianulir ngoten. Nek kangge sakniki pun mboten jaman nggih, niku kangge riyin ngoten. Sakniki gantine wong sing iso sugih niku siji wong sregep karo wong irit, wong sing ngukuli kalih sing duwe perhitungan. Ngriku jaman sakniki, jaman alih teknologi niki. Pesugihane ngoten niku. Nggih. Dadi wong lek wis kuline akeh niku iso sugih sebab ndek trek sitok mesti ngingu sopir sitok, treke 10 sopire 10 menapa tiange badhe nyupiri kiambak. Iku pun alih teng kene jaman. Saniki jaman nyata mboten jaman muja. Tapi sakniki niku tasik wonten apa mboten? Tesih wonten. Sing nglampahi tesih enten. Tasik nggih. Tapi pun sudone kathah. Kaya riyen sedasa sakniki kantun kalih ngaten. Masyarakat ilmu santet nggih ngoten. Riyen niku kebak enten yang serik titik nyantet. Sakniki pun jarang sing saged nyantet ngoten. Tapi carane jamane pun rubah-rubah. Nggih. Tapi tasik wonten nggih. Wonten. Tapi kemandene sing ical. Soale tiange kathah sing umuk. Mboten purun nglampahi, nyuwune saged. Dadine malih namung ngombro-woro cerita. Mboten saged dipastekne. Nggih. Benten nek sing tiange tesih tapa brata niku memang tesih saged. Nggih wonten kepentingan niku wau, Bang nggih. Nggih, nek niki pancen anune teng riku bangsa lain punya kepentingan untuk mengaruhi pemimpin bangsa. Jadi kita milih pemimpin niku mbok kados napa mawon mesti klentu akhire. Soale ngriku nyetire lek pun dados. Dereng dados dereng disetir. Tapi lek pun dados nembe disetir. Lek kados ingkang nglampahi, Mbah, nglampahi pesugihan niku wau napa saged dipun slametaken ngoten? Saged. Saged nggih. Saged. Lah niku pripun? Nek nyelametne kadose mboten saged. Tapi lek kula upami nyukane wawasan kowe kudu tirakat terus. Barangmu kekekno wong, akhire ngotenane kalah nggih ya. Nek wong mboten pun tirakan nggih pangga atut. Oh ngoten nggih. Kalian pun perjanjian teng ngriku. Dadi kenging nyelametne tiange kudu bersih diri. Jangan sampai memakan barang sing dari situ. Berarti pun mboten usah hubungan kalih nika mboten nglampahi aturan-aturanipun. Nggih. Tapi harus itu tadi selalu doa pada Tuhan. Andalannya hidup cuma itu. Selalu doa dan ingat sifat Tuhan.